kita kedatangan tamu istimewa ya. Beliau ini satu keluarga adalah sebagai pelaku sejarah awal mulanya cikal bakalnya KRI Dewa Ruci ya. Jadi seperti kita ketahui, semua pejabat-pejabat di TNI Angkatan Laut, siapapun yang mau perwira, yang mau menjadi naik pangkat atau apa, biasanya pada umumnya dia harus mengenal lebih dekat KRI Dewa Ruci. Nah, kali ini di workshop Pas Engineering, mudah-mudahan video ini nyampe ya, dibantu teman-teman bisa nyampe ke tangannya Kepala Staf Angkatan Laut atau Kepanglima TNI yang sekarang lagi menjabat, beliau dari Angkatan Laut ya. Nih, pelaku sejarahnya datang ke workshop Pas Engineering. Kemudian beliau tertarik sangat dengan rekayasa teknologi. Ya, kita diskusi tentang teknologi. Ya, akhirnya kita bicara tentang Dewa Ruci. Oke, ya, ini Pak Beni ya. Nanti kita lihat nih. Oke. Pak Beni, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Pas Engineering ya. Pak Beni, kita akan coba flashback asal muasal sejarah terjadinya kapal yang sangat fenomenal, yang sangat berharga buat Indonesia, yaitu kapal KRI Dewa Ruci ya. Kapal itu luar biasa, yang bisa mengarungi dunia, mengarungi samudra ya, semua sudah diarungi sama Dewa Ruci ya. Nah, ternyata kapal ini adalah cikal bakalnya dari keluarga beliau ya, dibuat di Jerman. Nanti kita dengarkan langsung ya. Kita dengarkan Pak Beni ya, nanti pada sambil beliau cerita saya akan lihatkan foto-fotonya ya, foto-fotonya beliau langsung bisa melihat. Oke, gimana Pak Beni ceritanya? Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Beni Untoro. Opa saya adalah Kolonel Laut Rusno. Dia orang Jerman yang diambil sama Bung Karno untuk sama-sama membantu di Angkatan Laut Indonesia. Dan ayah saya adalah Untoro Kusmarjo. Beliau adalah kebetulan sebagai pendiri intelijen di Angkatan Laut. Ayah saya dan opa saya ditugaskan pada saat itu oleh Bung Karno, meminta kepada Bung Karno untuk dibuatkan kapal latih. Atas persetujuan Bung Karno dan Pak Kasale pada saat itu Subiakto, akan dibuatkan kapal tersebut di Jerman, yaitu di Stukenwolks, salah satu tempat pembuatan kapal layar. Ini salah satu kapal layar yang kita perlihatkan. Ini cikal bakalnya Dewa Ruci ya Pak ya. Ini beliau ini siapa nih Pak? Ini opa saya Rusno. Opa ya. Opanya. Dan ini ayah saya dan opa saya Rusno. Ayah dan opa. Ayahnya ini ya? Iya. Ayah. Beliau asli dari Solo. Dari Solo ya. Nah, ayahnya beliau ini, ayahnya Pak Beni asli orang Solo ya. Orang Solo, kemudian punya istri, mamahnya Pak Beni itu asli dari Jerman ya. Anak dari Rusno, asli Jerman. Jadi sejarahnya itu ayah saya yang memberi nama Dewa Ruci, dan Dewa Ruci sendiri dibuat di Jerman, tapi dia punya stambum depannya itu dibikin di Yogyakarta dengan kayu yang sangat baik. Ya. Nah, ini cerita-ceritanya gimana lagi nih Pak? Ini waktu mulai membahas tentang mau bikin setelah ya? diperintahkan oleh Bung Karno, berangkatlah ke sana di galangan kapal dengan Meyer, pemilik galangan tersebut. Setelah itu mereka meeting. Jadi awalnya ketemu Bung Karno dulu, Pak Soekarno. Kemudian Pak Soekarno memerintahkan. Bung Karno itu adalah sahabat karib dari opa saya. Oh, Pak Soekarno sahabat karib dari ayahnya, opanya Pak Beni ya, ayah dari papanya Pak Beni. Karena kebetulan opa saya itu ada di perairan Indonesia dari tahun 20 pada saat itu, ketemu dengan Bung Karno pada saat itu. Oke, terus kemudian terjadilah meeting-meeting seperti ini ya. Iya. Meeting-meeting, jadi kita bisa lihat gambar-gambarnya, terjadi meeting-meeting. Setelah itu sepakat untuk membuat kapal ini ya di galangannya ya. Itu di Stukenwolks di Jerman ya. Jerman. Galangan Hamburg. apa namanya? Di Hamburg. Di Hamburg. Stukenwolks. Oh, di Stukenwolks, Jerman, Hamburg ya. Ini rangka-rangkanya ini.
Waktu itu udah ada Jerman Barat dengan Jerman Timur belum? Belum ya? Sudah ada. Sudah. Ini Belum di Jerman. ada, belum ada. Tapi kalau dilihat sekarang Jerman Timur. Adanya di Jerman Barat. Timur ya? Nah, Oke. Ini kita lihat ya rangka kapalnya nih ya. Ini saksi sejarah ya beliau nih ya. Menyimpan semua foto-fotonya. Ini rangka awal Dewa KRI Ruci. Dewa Ruci ya. Jadi buat Ini opa saya sendiri yang membidani, dia langsung memerintahkan harus begini, harus begitu, harus wah, begini. luar biasa Itu ini. langsung gitu. Ah. Ini gimana nih Pak? Yang ini nih. Ini pada saat meeting tersebut Bung Karno memerintahkan duta keliling, waktu itu belum ada duta, jadi ada duta keliling yaitu Pak Asmaun, Dr. Asmaun untuk datang ke sana untuk membayar semua biaya Pembuatan kapalnya ya. Luar Beliau ada biasa. di sini. Beliau ada di sini ya. Biaya-biayanya sepakat untuk dibayar langsung ya. Hmm. Nah, ini gimana nih cerita yang ini nih? Ini Nah, kan Bapak nih, Bapak iya. sama Opa. Bapak sama Opa ya? Hmm. Lagi teknik apa nih? Mengenai Ini apa nih? Perjamuan di hotel, jadi setelah kapal dibuka, di komit semua ada meeting, ada perjamuan makan lah di hotel. Oh, oke. Ini udah ada kesepakatan. Ini Nah ini kebetulan ini ada 2 nakoda kapal. nakoda Ya. kapal Dewa Rucinya. Iya. Oke. Jadi pada saat dibawa dari Jerman Dari itu Jerman. ada 2 kapten kapal. Yang satu dari Jerman itu dari galangan kapal sendiri, dan dari Indonesia diwakili oleh opa saya yang dari Jerman itu Kolonel Rusno. Jadi Oke. dua kapten kapal membawa kapal tersebut. 2 kapten kapal berpangkat kolonel, yang satu dari asli pabrikan Jerman, yang satu dari Indonesia mewakili opanya Opa saya Pak mewakili Beni. Indonesia. Oke, opanya mewakili Pak opanya mewakili Indonesia ya. Iya. Oke. Dia kapten kapal di sana. Sampailah kapal di Indonesia nih ya. Dari kapal Indonesia, Ini kapal Dewa Ruci pertama nih Iya. waktu mendarat di Tanjung Priok ya. dia masuk Tanjung Priok. Tanjung Priok nih. Lihat sini dokumen-dokumennya ya. Ini pertama masuk ke Tanjung Priok. Luar biasa nih. Dewa Ruci masih basic, masih jadul. Sekarang udah ada rehab-rehab lebih Ini itu lebih- baru datang kapalnya. lebih modern ya sekarang nih ya. Ini ya baru datang ya Pak Itu ya. Baru masuk. Baru masuk ke ya. Tanjung Priok. Ini Oke. disambut oleh oma saya menyambut kapal tersebut. Oma saya ada di Indonesia. Oh, Oma ada di Indonesia. Karena opanya jadi kapten. Kapten kapal Dewa Ruci pertama ya. Iya. Luar biasa. Ini waktu penyerahan kapal mau masuk ke Indonesia ini. Oh, ini penyerahan kapalnya ya. Oke. Nah ini kita mendapat ini ada pada saat Dewa Ruci 50 tahun, dia ada pergi ke Amerika, ada keliling dunia lah ya. Di situ dia kebetulan kami dapat dari wartawan di Jerman, dia mengirim beritanya lah koran. Newsnya dari Jerman langsung ya. Dia kirim, kebetulan beliau juga ketemu sama almarhumah ibu saya masih ada waktu itu. Nah, ini mereka surat ininya. Oke, ya itu singkat cerita tentang saksi sejarah, pelaku sejarah, asal muasalnya Dewa Ruci ya. Pak Panglima TNI, Pak Yudo, saya dapat ke tamu kehormatan, beliau adalah keluarga pertama yang membawa Dewa Ruci ya. Mungkin selama ini udah kehilangan jejak. Siapa nih Dewa Ruci? Dibuat di mana? Siapa orangnya? Dari asalnya dari mana? Idenya siapa? Siapa yang mengusulkan? Penggagasnya siapa? Nah, ini keluarga beliau semua ya. Terima kasih teman-teman sudah sedikit menyimak videonya. Mudah-mudahan video ini bisa dilihat menjadi bahan saksi sejarah ya, bahwa sejarah Dewa Ruci bisa diangkat lagi, bisa dikenal lagi lebih dalam, dan mumpung beliau bisa membeberkan secara gamblang keluarga-keluarganya yang menggunakan Dewa Ruci dari awal di Jerman sampai ke Indonesia ya. Ini beliau Pak Beni, bapaknya asli dari Solo, ibunya asli Jerman. Nah, inilah hasilnya seperti ini. Jadi masih ada kelihatan Jermannya ini, tapi udah Indonesia tulen ya. NKRI. Demikian ya Pak Beni ya. Terima kasih Pak Beni. Jadi Pak Beni datang ke Workshop Pas Engineering ingin memahami tentang teknologi. Ternyata cerita akhirnya beliau kasih cerita bahwa di Indonesia ada KRI Dewa Ruci ya.
Orang tidak tahu, saya aja dari kecil belajar tentang Dewa Ruci, belajar saksi sejarah Dewa Ruci. Ternyata sejarahnya datang ke tempat saya ini. Keluarganya langsung yang mencetus berdirinya, terjadinya Dewa Ruci, kapal Dewa Ruci. Dan opanya yang membawa langsung dari Jerman sebagai pilot, sebagai nakoda. Bahkan Membidangi lagi ya kan. Bawa langsung kapal itu dari Jerman sampai ke Indonesia. Sampai sekarang kapal itu sebuah kapal yang luar biasa, spektakuler, sudah keliling dunia. Oke, Pak Bedi, terima kasih.